Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Damayanti, NIM 2318122. Saya dari kelas pembelajaran biologi A. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian tubuh hewan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi lainnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagian tubuh hewan ayam. Nah, di sini bagian tubuh hewan di sini ada jengger, ada mata, ada paruh, ada badan, ada kaki, ada ekor, ada sayap, dan ada lehernya. Nah, bagian tubuh hewan ini memiliki fungsi apa aja sih? Fungsi bagian tubuh hewan ayam ini? Nah, oke, saya akan jelaskan. Yang pertama itu ada mata. Mata ayam itu fungsinya sebagai indera penglihatan. Nah, yang kedua ada paruh. Ayo, paruh itu fungsinya untuk apa? Nah, paruh itu berfungsi untuk mengambil makanan. Jadi, kalau misalkan ayam mau makan, dia mengambilnya dengan paruh tersebut. Nah, yang ketiga itu ada bulu atau sayap. Nah, bulu itu untuk menutupi tubuhnya agar tetap hangat. Jadi kalau misalkan ayamnya kedinginan atau kenapa, dia akan menutupi tubuhnya dengan bulu tersebut. Nah, yang ketiga ada sayap. Sayap itu berfungsi fungsinya itu sebagai alat keseimbangan saat bergerak. Nah, saat ayam turun dan tempat yang tinggi, sayap akan dikepakkan untuk menjaga keseimbangannya. Nah, jadi kalau misalkan ayam itu manjat pohon atau enggak manjat apa, nah nanti dia kalau misalkan turun ke bawah, dia akan menggepakkan sayapnya seperti itu kira-kira. Nah, yang keempat itu ada kaki. Nah, kaki itu fungsinya untuk itu bergerak atau berjalan. Nah, pasti kan ayam itu berjalan pakai kaki ya. Yang kelima ada cakar atau ceker ya, ceker, kita bilangnya ceker. Nah, ceker itu fungsinya untuk menagih tanah ketika mencari makanan. Jadi dia kalau misalkan cari makanan, dia akan mengais-ngais tanah gitu, memakai cekernya. Nah, yang terakhir ini ada ekornya. Ekornya ini berfungsi untuk keseimbangan dia saat berjalan atau enggak saat melompat. Baik, yang kedua ini saya akan menjelaskan bagian tubuh pada ikan. Di sini ada ikan mempunyai bagian tubuh yang termasuk ada sisiknya, ada matanya, ada insang atau insang, ada siripnya, ada ekor, dan ada badan tubuh ikan. Nah, yang pertama itu sisik. Apa sih fungsi sisik ikan itu? Ada yang tahu nggak fungsi sisik ikan itu apa? Ya, betul. Fungsi sisik ikan itu berfungsi sebagai pelindung tubuh. Jadi ikan itu melindungi tubuhnya dengan sisik. Nah, yang kedua ini ada mata ikan. Ayo, mata ikan ini apa? Bukan penyakit loh ya. Mata ikan itu adalah mata ikan itu berfungsi untuk melihat lingkungan sekitarnya. Nah, ada yang ketiga itu ada insang. Insang ini berfungsi untuk bernafas. Jadi ikan itu bernafas dengan insang ya, teman-teman. Nah, yang keempat ada sirip ikan. Nah, sirip ikan berfungsi untuk berenang. Jadi dia berenangnya tuh menggunakan sirip, bukan menggunakan kaki ya. Ikan itu tidak mempunyai kaki, tapi dia mempunyai sirip. Jadi dia kalau misalkan berenang di air kan, ikan kan tinggalnya di air ya. Nah, tinggal di air itu dia kalau berenang menggunakan sirip, bukan kaki. Nah, yang kelima ini ada ekor. Hayo, ekor ikan berfungsinya untuk apa? Ada yang tahu nggak? Baik. Nah, ekor ikan ini berfungsi untuk membantu pergerakan di air. Nah, jadi nggak cuman sirip aja. Nah, ekor ikan ini juga membantu untuk berjalan atau bergeraknya ikan gitu loh. Paham kan anak-anak? Nah, yang terakhir ini ada badan ikan. Badan ikan ini yang ramping berfungsinya untuk memudahkan ikan bergerak di dalam air. Jadi ikan kan jalannya kan kayak cepet gitu ya.
Nah, itu dia kebantu oleh badannya, sirip dan ekor. Nah, jadi kalau ikan berjalan itu menggunakan sirip ikan. Nah, dibantu oleh ekornya biar jalannya lancar atau membantu pergerakan jalannya ikan. Begitu ya, teman-teman. Nah, ikan ini juga hidupnya di air. Nah, ekor ikan ini juga berfungsi untuk membelokkan tubuh dia. Ketika berenang. Jadi ekor ini juga berfungsi, misalkan nih ikannya bergerak nih. Nah, misalkan dia kalau kan ikan begini kudet-kudet gitu ya. Nah, itu juga kebantu sama ekornya. Jadi ekor ini juga berfungsi sebagai untuk membelokkan ikan tersebut dan membantu pergerakan ikan tersebut. Nah, yang ketiga ini ada burung. Ada bagian-bagian tubuh burung. Apa aja sih bagian-bagian tubuh burung itu? Nih, Ibu jelasin ya. Nah, yang pertama ini ada mata. Yang pertama, mata itu pertama ada mata. Yang kedua ada paruh, yang ketiga ada sayap, yang keempat ada kaki, yang kelima ada ekor. Nah, yang pertama ini mata. Fungsi mata burung itu untuk apa? Ayo. Nah, fungsi mata burung itu untuk melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Sama seperti ayam, matanya tuh berfungsi untuk melihat benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, yang kedua ada paruh. Paruh itu fungsinya untuk mengambil makanan, dan paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Nah, sama ya, sama burung sama ayam itu sama-sama mempunyai paruh. Nah, paruh tersebut itu fungsinya itu untuk mengambil makanan yang ada di dekat mereka. Nah, yang ketiga ada sayap. Sayap burung nih, sayap. Di sini sayap. Nah, sayap burung itu fungsinya untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan menepuk sayapnya. Nah, jadi burung itu kalau terbang menggunakan sayapnya. Jadi dia kalau mau terbang, dia pasti akan menepak-nepakkan sayapnya. Kalau misalkan ayam itu tidak bisa terbang jauh seperti burung. Kan kalau burung itu terbang jauh sampai langit kan. Kalau ini nggak bisa. Dia sama-sama punya sayap, tapi fungsinya berbeda. Fungsinya sama, tapi cara terbangnya mereka berbeda. Nah, yang terakhir yang kelima itu yang keempat itu ada ekor. Ekor burung itu berfungsinya untuk menjaga keseimbangan saat terbang. Jadi ekor burung ini fungsinya itu kalau misalkan burung tersebut lagi terbang, pasti ekornya untuk menyeimbangkan penerbangannya burung ini. Nah, yang terakhir ada kaki juga atau ceker ya. Tapi sih kita manggilnya kaki kali ya. Nah, kaki burung itu juga untuk mencengkramkan sayapnya. Maksudnya mencengkramkan sayapnya untuk mungkin untuk biar burung itu kalau lagi terbang itu biar nggak jatuh gitu. Nah, yang terakhir ada kupu-kupu. Kupu-kupu ini, bagian-bagian kupu-kupu ini ada sayapnya. Nih, ada sayap. Ini kayaknya seperti kayak antena gitu ya, antenanya. Terus ada badannya. Nah, yang pertama ini, kupu-kupu ini tuh termasuk serangga ya. Serangga. Beda sama burung, ayam, dan ikan. Nah, kalau kupu-kupu ini tuh termasuk serangga. Nah, kupu-kupu ini mempunyai sayap yang berfungsi untuk terbang. Sama-sama terbang, burung dan kupu-kupu itu sama-sama terbang. Nah, dan sayap ini juga berfungsi untuk terbang ya. Kupu-kupu ini mempunyai 6 kaki. 6 kaki ini berfungsi untuk bergerak atau setelah dia terbang pasti dia akan mendarat menggunakan kaki tersebut begitu. Selain kupu-kupu, hewan yang termasuk serangga itu ada lalat, kumbang, dan kecoa, dan lain-lain sebagainya, masih banyak lagi. Apakah serangga mempunyai sayap? Ayo, siapa yang tahu? Nah, serangga itu ada yang mempunyai sayap, ada yang tidak mempunyai sayap. Nah, yang mempunyai sayap itu seperti kupu-kupu, kumbang,
lalat, dan lain-lainnya. Nah, yang tidak punya sayap itu adalah semut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila